Selamat datang di Gimmick Geografi Open Mic. Ini kita kedatangan tamu spesial nih. Boleh Pak, silakan perkenalkan diri. Oke, terima kasih teman-teman. Halo, perkenalkan saya Saifullah, salah satu dosen di Pendidikan Geografi Unisma dan juga kebetulan merupakan alumni dari Geografi Unisma juga nih. Ya. Angkatannya kalau nggak salah 2010. Kayak tua banget ya. Iya, tapi nggak kelihatan ya, mohon maaf ya. Ini serasa kayak nggak terpaut jauh pun. Oh iya benar, amin. Ngomong-ngomong soal jurusan nih Pak, kenapa sih Pak Bapak pengen masuk di jurusan geografi gitu? Oke, dulunya ya, kenapa sih dulu ambil pendidikan geografi gitu kan? Berarti kalau jujur-jujurnya boleh jujur-jujuran di sini ya? Boleh. Kita terbuka banget ya Pak? Iya benar. Oke, pertama karena alasan salah jurusan, terus pokoknya kayak orang tua tuh maunya anaknya jadi guru, gitu kan. Jadi guru, jadi pendidik gitu. Terus pas itu carilah, karena anaknya suka jalan-jalan nih, terus cari jurusan yang masih memungkinkan kayaknya kalau kuliah itu nggak di dalam kelas aja. Iya. Jadi pilihlah geografi karena setengahnya ada pembelajaran ada di dalam kelas, setengahnya itu ada di lapangan atau rekreasi atau jalan-jalan ya. Jadi kayak ya udahlah gitu, kalaupun pada akhirnya memilih jurusan pendidikan geografi, ya udah jadi ambilnya yang geografi jurusannya untuk biar enggak di kelas aja ada jalan-jalannya kayak gitu. Jadi berawal dari salah jurusan tapi pada akhirnya menikmati. Berarti yang salah-salah belum tentu salah di akhir ya. Benar. Jadi kalau yang buat kalian masih ragu di semester 1 2 ya udah jalanin dulu, tapi kalau udah salah di semester 6 kayaknya udah salah banget ya gitu, dan udah nggak bisa, kalau bisa sih udah jangan keluar karena udah nanggung nggak sih? Ya, betul. Benar kan? Nah, ngomongin kuliah itu kan pasti suatu kegiatan yang padat banget ya Pak. Nah, kegiatan apa sih yang udah pernah Bapak lakuin selama kuliah di pendidikan geografi Unisma ini Pak? Wah, waktu zaman mahasiswa dulu tuh kayaknya ikut juga UKM sebenarnya. Waktu itu sempat ikut teater walaupun tidak sampai akhir ya kan. Terus setelah dari teater ikut di himpunan. Tentu kan karena pas saat itu di 2010 itu mahasiswanya memang banyak-banyaknya. Terus kayak masuk himpunan aja tuh sampai ada seleksi dulu. Jadi siapa mahasiswa yang mau masuk himpunan itu ada seleksi, ada wawancaranya dulu. Nah, terus seiring berjalannya waktu karena anaknya memang agak hiperaktif ya gitu kan, kayak nggak bisa diem, jadi coba untuk ikut kegiatan di luar kampus. Karena saya berpikir bahwa bagaimana caranya saya nggak cuma jago di kampus nih, maksudnya nggak jago kandang ya bahasanya gitu. Jago kandang di sini kayaknya harus diartikan juga nih, takutnya ntar malah beda persepsi. Maksudnya kadang-kadang kan kita berpikir bahwa yang penting tuh IPK tinggi aja. Iya, betul. Pengalaman di luar kayaknya nggak penting deh gitu. Tapi ternyata itu salah banget buat teman-teman yang masih jadi mahasiswa atau sedang kuliah. Tolong seimbangkan kegiatan kalian antara kuliah dan juga kegiatan di luar, di kampus dan di luar kampus, karena networking itu penting banget. Betul gitu banget Kak. Ya, jadi kita nggak dapat ilmu akademik aja ya Pak. Benar. Harus dapat ilmu yang lain di luar perkuliah. Betul, apalagi kan kalau kita ngelihat background kita ini adalah pendidikan geografi yang mau nggak mau nanti jadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru gitu kan. Seorang guru aja saat ini dituntut untuk serba bisa nggak sih? Nggak cukup kalian bisa ngajar di kelas aja sebagai seorang guru geografi atau guru IPS, tapi ternyata kalian juga harus punya soft skill. Misalnya kalian pernah ikut aktif misalnya di Eskul Pramuka kah, Paskibraka, PMRK, jadi kan kalian bisa jadi pembina nanti di sekolah gitu. Jadi kayak ada soft skill yang khusus. Lain gitu. Bener, ya, jadi kayak kalau bisa jangan sampai jago kandang aja. Nah, itu jago kandang tuh dalam artian cuman bisa di pelajaran matkul aja. Benar gitu. Nah, kan Bapak berarti selama kuliah tuh emang sibuk dan mengikuti banyak kegiatan. So sibuk gitu sih lebih. So sibuk ya, nggak apa-apa kalau so sibuknya itu bermanfaat ya guys. Yang penting jangan cuma nongkrong doang. Iya. Nah,
selama kesibukan Bapak itu gimana sih cara memanage waktunya gitu? Iya benar, karena waktu itu emang anaknya agak ambis ya, kelihatan agak ambis. Tapi ambisnya di sini tuh kayak temen-temen seangkatan itu tuh kayak, oh cari info magang di sini. Magang itu maksudnya magang jadi guru ya, Oh kayak iya, magang di sekolah ini ada buka apa namanya pendaftaran di sekolah ini. Dan saya tuh beda sendiri gitu, orang-orang magang sebagai guru, saya tuh malah magangnya nyarinya kayak jadi penyiar radio gitu kan, terus jadi apa MC dan lain-lain. Jadi kayak saya beda sendiri ya. Berbeda itu kan unik ya, maksudnya kalau kenapa sih kalau dalam satu rumah kan nggak harus pada akhirnya warnanya sama kan, kalau ada yang beda Betul. warna kan lebih Lebih baik. bagus gitu Ya, ya, nah terus pada akhirnya karena memang karena memang saya yang sudah mencemplungkan gitu ya, mencemplungkan diri di jurusan ini, ya saya tidak bisa menyalahkan bahwa teman-teman saya ingin nyari apa namanya magangnya di keguruan, Iya, karena betul. memang sesuai jurusan Betul kan. banget. Dan saya yang memang merasa beda sendiri, ya udah saya cari sendiri gitu, karena pada akhirnya cari banyak info lah banyak di media sosial gitu kan, tentang kayak pelatihan public speaking gitu kan, terus apa magang kayak jadi volunteer kayak kegiatan-kegiatan kayak lingkungan dan lain-lain. Jadi pada akhirnya mengantarkan saya pada titik saat ini gitu. Saat ini tuh kayak alhamdulillahnya kayak punya banyak teman dari luar selain dari jurusan saya gitu. Jadi memanagenya memang yang paling penting adalah kita tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa ya. Sesibuk apapun kita, iya tetap kewajiban pertama kita adalah mengikuti semua mata kuliah, pelajaran dan lain-lain gitu, kegiatan di kampus. Setelah itu baru kalian explore kemampuan soft skill kalian yang tidak ada di jurusan ini di luar. Entah itu weekendnya kalian misalnya main kemana, atau ikut pelatihan apa, ikut seminar apa, itu sangat-sangat diwajibkan sih menurut saya kayak gitu. Nah, benefitnya apa sih, Pak? Benefit Untuk jangka panjang ke depan. Oh iya benar, kalau kita ngomong gitu benefit kan nggak bisa langsung kayak instan gitu ya, Pak ya. ketika kita join pasti langsung dapat sesuatu gitu kan. Enggak, tapi benefit itu kita akan dapatkan ketika kalian sudah lulus dari jurusan ini dan sudah bekerja. Kalian akan melihat teman-teman relasi kerja kalian, di mana menurut saya tidak semua lulusan dari univ-univ bagus itu pasti akan kompeten semua. Betul. Kalau dia merasa sudah nyaman dengan alma maternya, dia tidak akan berkembang. Sebenarnya gitu. Challenge buat kita di jurusan kita dan juga di kampus kita yang mungkin bagi sebagian orang masih belum tahu tentang jurusan kita, tentang kampus kita kayak gitu kan. Challenge-nya adalah kita harus memperkenalkan diri ya kan. Kalau orang-orang kan udah tahu, oh dia dari kampus A, kampus itu udah terkenal. Kalau kita memang harus yang kayak memperkenalkan diri, oh saya dari kampus ini, nanti pasti akan nanya, oh di mana gitu ya, nggak apa-apa karena memang kita proses untuk memperkenalkan. Dan benefitnya saat ini saya sudah rasakan bahwa pada akhirnya saya dapat bekerja di luar bidang jurusan saya gitu kan. Waktu saya lulus S1 itu kayaknya nggak berapa lama, 2 bulan apa 3 bulan saya langsung diterima di salah satu bank BUMN dan 3 tahun menjadi customer service gitu kan. Jadi kayak dari keguruan ke perbankan bisa sangat bisa. Jadi kayak itulah benefit di mana saya ternyata bisa public speaking ya atau apa ya kayak gitu, dan itu modal-modal yang saya ambil atau saya pelajari selama saya menjadi mahasiswa. Tuh, gitu. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu guys. Kuliah pulang ya? Iya betul. Tapi kalau misalnya kuliah pulang dan dia ada kegiatan lain di luar sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuma kalau kalian kuliah pulang di pulangnya itu tidak kegiatan lain, kayaknya kurang-kurangilah. Karena menurut saya status mahasiswa itu masih menjadi privilege karena kalian tuh masih bisa menikmati banyak banget hal sebelum pada akhirnya kalian mendapatkan gelar. Kalau kalian sudah mendapatkan gelar di masyarakat itu, lah kamu kan lulusan ini, kamu kan Pak Guru, kamu kan Bu Guru, kita kamu kan harus beban ya Pak ya. Kamu kan harusnya udah tahu tentang ini, serba tahu gitu kan. Orang masyarakat umum kan nggak mau tahu dong, ya kan? Makanya gelar itu sebenarnya jangan terlalu bangga punya gelar kalau kalian tuh ngerasa kita masih kurangnya gitu. Makanya dari label mahasiswa inilah kalian coba untuk mempelajari banyak hal sampai pada akhirnya kalian punya gelar, ngerasa kayak oh saya pernah tahu ini nih, saya pernah tahu ini nih gitu.
Nah, guys, jadi kita tuh kalau kuliah tuh nggak apa-apa banyak kegiatan asal yang positif karena itu Benar-benar, benefitnya luar biasa ya, benar-benar, Pak ya, betul. benar-benar. Walaupun gak jangka pendek, jangka panjang tuh kalian akan ngerasain. Itu terbukti sekali oleh dosen saya ini ya. Alhamdulillah ya. Sebenarnya banyak dosen-dosen yang luar biasa, tapi Ya. mungkin pada bidangnya masing-masing, Betul. pada kesukaannya masing-masing kayak gitu. Jadi kita jangan takut gitu ya Pak buat ngambil Jangan. sesuatu yang di luar zona kita gitu ya. Bener-bener. Kalau bisa sih keluar dari zona nyamannya ya. Maksudnya coba beberapa kemungkinan yang mungkin kadang kita pikir bahwa emang bisa ya anak keguruan coba ini, emang bisa ya anak geografi belajar ini gitu. Dari kayak keraguan-keraguan kita tuh kayak memupuk bahwa kayaknya saya pasti bisa deh di situ, gitu kan. Jadi kayak itu jadi apa namanya modal buat kalian untuk mencoba banyak hal sebenarnya gitu kan. Jadi apalagi buat teman-teman atau adik-adik yang sekarang mungkin semesternya masih kayak 2, 3 gitu, masih kayak baru-baru gitu, mendingan coba banyak hal ini dalam positif ya, dalam hal positif gitu kan. Coba berteman nggak cuma dari jurusan kalian, tapi coba lirik jurusan lain gitu. Maksudnya dalam satu kampus dulu aja gitu, coba berteman. Nanti kalau merasa sudah cukup banyak nih dari satu kampus, coba cari teman dari luar kampus. Kenapa? Karena kalian pas nanti saat penelitian, skripsi atau apapun itu, kalian pasti butuh teman yang di luar kampus kalian untuk membantu kalian mencoba atau menambahkan referensi atau mencoba membukakan akses kayak perpustakaannya. Iya. Jadi ada modal. Jadi kita bisa dapat ilmu dari teman-teman kita di luar prodi kita, guys. Benar. Dan baru tahu juga bukan baru tahu juga, sebenarnya kan di geografi juga ada Himagi ya, himpunan mahasiswa geografi, dan di atasnya ada lagi ya Imahagi nggak sih? Ya betul sekali. Imahagi itu ikatan mahasiswa geografi se-Indonesia, guys. Jadi itu kita bisa ketemu orang-orang yang sama jurusannya se-Indonesia. Betul, jadi ada beberapa kampus yang menaungi di Imahagi itu ya. Jadi kayak kita punya teman-teman di luar kampus kita itu juga harus dicoba untuk join ya, maksudnya bergabung gitu. Karena itu emang seru banget Pak, kita tuh bisa bertukar cerita gitu kan, Dan geografinya juga nggak semuanya dari ranah pendidikan kan, ada yang dari ranah murni kan, bener. Jadi kayak itu bisa tambahan insight kita gitu kan. Kalau misalkan mungkin kalau keguruan kita masih terbatas nih ilmunya, kalau murni kan kadang-kadang memang mereka suka mendalami lebih dalam lagi kan, jadi bisa diskusi gitu. Nah itu serunya punya teman di luar dari circle kita lah gitu. Benar. Nah Pak, ngomong-ngomong kuliah, kegiatan dan segala macem, boleh nggak nih di-spill Bapak waktu skripsian tuh ngambil apa dan kenapa gitu Pak? Karena dari awal saya suka jalan-jalan, jadi otomatis saya mengambil konsentrasi di mata kuliah geografi pariwisata. Jadi saya ngambil tentang wisata bahari. Waktu itu tuh isu itu tuh masih sangat jarang diambil, malah kalau nggak salah sehemat saya kayaknya cuma saya di jurusan ini yang ngambil tentang wisata bahari, karena saya juga cari referensinya di sini agak cukup kesulitan, makanya saya harus ngubungin teman-teman saya di UI, di IPB, di beberapa kampus-kampus besar lainnya untuk membantu kayak mereka jurusan perikanan, jurusan kelautan, jurusan pariwisata juga gitu kan, untuk membantu menambahkan referensi saya gitu. Jadi sebenarnya saya ambil di wisata bahari dan itu di Muara Gembong. Kayaknya untuk anak-anak jurusan kita di geografi, kayaknya Muara Gembong itu nggak asing ya. Dan salah satu salah satu kecamatan di Kabupaten Bekasi yang punya pantai gitu. Jadi itu jadi salah satu yang eksotik sebenarnya Muara Gembong itu. Jadi ngambilnya pariwisata. Nah, dari tadi kita ngobrol nih Pak, semua itu dari yang saya dengerin tuh berdasarkan yang Bapak suka gitu. Benar, yang kita suka. Ternyata sesuatu yang kita suka itu bisa menjadi ladang yang besar buat kita gitu ya Pak. Modal. Dan itu gimana Pak untuk bisa kita tuh kayak, gue sukanya ini nih, gue pengennya ke sini. Tapi ternyata kita kan mungkin tuntutan orang lain beda, tuntutan orang tua beda. Nah itu gimana tuh Pak? Kayak meyakinkannya ya, benar. Karena ini juga selaras, karena pertama itu kan saya tuh sebenarnya mau kuliah tuh cuma di 2 jurusan pada saat itu, di ilmu komunikasi, kalau enggak di pariwisata. Tapi ternyata mental dua-duanya tetap orang tua maunya anaknya salah satunya jadi pendidik, jadi guru gitu. Karena mohon maaf, kadang tuh
orang-orang tuh masih berpikir bahwa PNS itu hanya dari keguruan aja, padahal kan PNS juga ada banyak cara ya, maksudnya ada banyak ranah yang bisa jadi ASN atau PNS kayak gitu. Nah, dari situlah saya mencoba meyakinkan selama kuliah itu, meyakinkan orang tua itu bukan hal yang mudah sebenarnya, karena kita butuh banyak proses, kayak ngasih kepercayaan. Orang tua tuh ngasih kepercayaan ke anaknya pasti butuh proses kan. Bener nggak nih anak bisa bisa di sektor itu atau di kesukaannya itu gitu kan. Jujur pas saya masuk ke geografi di Unisma ini, saya sejak masuk itu saya harus punya teman dari jurusan ilmu komunikasi. Karena di kampus kita juga ada jurusan ilmu komunikasi. Jadi saya harus punya teman di jurusan itu di angkatan yang sama. Misalnya saya angkatan 2010 nih. Saya juga harus punya teman di ilmu komunikasi di angkatan 2010 untuk apa? Untuk saya mintain kayak slide atau kayak materi-materi mereka. Jadi nanti kalau saya nggak paham, saya bakal tanya. Atau mereka punya seminar nih tentang public speaking, tentang penulisan berita dan lain-lain. Pada akhirnya saya ngikut ke mereka. Nah, dari itulah saya belajar tentang ilmu komunikasi itu kayak gini ya, belajar berbicara tuh kayak gini ya. Malah sebelum konsen di public speaking, malah saya sebenarnya dulunya pernah jadi wartawan junior di salah satu media online di Bekasi. Jadi itu dulu gitu kan. Jadi kayak pengen kayaknya jadi wartawan seru karena dulu pengen jadi wartawan ya. Jadi wartawan tuh seru gitu kan. Akhirnya belajar ikut lomba penulisan berita, dan alhamdulillah beberapa penulisannya itu lolos jadi juara, dan saya merasa kayak saya punya kemampuan di sini, gitu kan. Sampai orang tua tuh kayak udah anak ini kayaknya udah nggak bisa diselamatkan, bukan nggak bisa diselamatkan, maksudnya kayak anak ini ya udah punya kesukaannya, udah punya jalan sendiri, dia udah buka sendiri gitu, dia buka sendiri, kayaknya kita udah nggak bisa deh untuk menuntun terus maunya kita gitu. Pada akhirnya kayak dibebaskan untuk sekarang pas saya di media online gitu kan, jadi wartawan, malah jadinya wartawan artis junior waktu itu tuh. Jadi kalau ada artis ke Bekasi tuh kayak saya udah langsung dari Pemret tuh langsung kayak Pul wawancara ya gitu, siapa artisnya. Waktu itu saya pernah dapat Sheila on Seven, Killing Me Inside, sama yang idola saya itu Raisa. Oh my god. Ya ampun, ini kayak pas Pemret saya bilang pagi-pagi kayak nanti sore ada wawancara artis ya di Sumarekon gitu kan. Siapa artisnya? Raisa. Demi apa? Gitu kan, kayak beneran ini gitu kan, nggak mimpi kan. Iya gitu, siapkan pertanyaan gini. Oke gitu kan, ini kayak suatu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan gitu kan. Bener. Nah itulah pada akhirnya kayak orang tua udah anaknya dibebaskan gitu kan. Terus dari wartawan itu saya dapat beasiswa kelas penyiar, kayaknya saat ini masih ada, kelas penyiar Indonesia. Saya belajar sama teman-teman se-Indonesia untuk belajar tentang public speaking, mulai dari jadi MC, penyiar radio, terus juga presenter dan lain-lain. Dari situ basicnya gitu. Terus pada akhirnya karena public speaking itu nggak bisa cuma kita ngikutin perkuliahan, dia itu memang sebenarnya kayak 20% materi, 80% praktek ya kan. Pak. Jadi saya butuh panggung nih gitu kan. Saya butuh panggung untuk menyalurkan. Jadi kayak mulai jadi MC jurusan, terus MC jurusan naik ke fakultas, terus ke kampus, pada akhirnya di luar kampus, sampai saya tuh pernah dapat honor MC berapa jam ya? 5 apa 6 jam? 50.000. Itu honor pertama saya. 50. Jadi MC 50.000 serasa kayak tenggorokannya udah kemana-mana gitu kan. 5 jam bang. Iya bener. Dari 50.000 itu kayak ya udah alhamdulillah gitu kan, berarti dihargai. Walaupun sebenarnya dia bilang kayak ini bukan bayaran ya, tapi lebih ke kayak buat beli cilok gitu ya. Terus tapi alhamdulillah kayak seneng kan anak-anak mahasiswa, terus kayak ternyata kemampuan kita, dan dari situlah orang tahu. Karena gini, tipsnya adalah kalau kalian punya kemampuan, jangan dipendem buat diri kalian sendiri. Orang itu nggak bakal tahu kalian punya kemampuan kalau kalian itu tidak kayak memberitahu atau show your talent gitu kan. Karena sekarang ada banyak media sosial kan. Kenapa nggak kayak kalian bisa nyanyi aja di media sosial?
mau orang bilang ih sumbang banget, ya udahlah kan media sosial gue Iya. kan, nggak apa-apa manfaatnya media sosial kalian gitu. Nah dari situlah pada akhirnya orang tua sudah ya, anaknya udah tahu nih jalurnya kemana, jadi dibebaskan. Oke, sampai akhirnya saya ngelamar kerja pun saya nggak pernah bilang ke orang tua saya kalau saya ngelamar di sini, karena sebelum di bank itu saya, nanti kan kalian ada PPL ya? Ya. Namanya masih sama nggak sih PPL? Kalau sekarang tuh magang 3, Pak. Magang 3, yang di sekolah yang jadi guru itu kan ya? Ya. Nah,